Halo kan, salam Iwa Buncit. Buat yang sering ngikutin channel Iwa Buncit, pasti sudah nggak asing lagi box filter apa yang admin gunakan. Ya, untuk saat ini, hingga saat ini dari mulai channel ini dibuat, admin sudah menggunakan atau setidaknya sudah lama menggunakan box filter dari talang air. Sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu dan juga aktifkan notifikasi loncengnya supaya setiap kali admin update video tentang tips ikan hias bisa segera kamu tonton, bisa segera menambah wawasan kamu. Dan jangan lupa juga kunjungi situs iwabunci.com karena di situ admin akan nulis beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja. Follow akun IG admin di @positifadi. Oh iya, like juga fanpage dari iwabunci.com. Dan itu adalah box filternya. Ukurannya 120 cm, so pasti bakal banyak muat media filter di dalamnya. Dan di ujung sana itu ada semacam wadah yang tutupnya lain sendiri, itu wadah lampu UV. Nah, kenapa admin bahas soal box filter talang? Karena ada beberapa dari subscriber admin yang minta untuk dijelaskan soal urutan tata letak dari media filter. Walau sebenarnya soal ini sudah pernah admin buatkan videonya dulu pada saat masih menggunakan box modifikasi. Walau sebenarnya admin anggap itu masih sama urutannya, namun agar lebih afdol, kali ini admin akan coba jelaskan langsung dengan box filter talang air. Oke, kita buka box filternya. Ketika dibuka, langsung dihadapkan pada biofoam atau filter mekanik yang ada 3 lembar. Ini dia sekatnya. Nah, perlu kamu ketahui bahwa soal box filter talang ini, karena ini kan custom, nggak dijual di pasaran secara bebas, dalam artian nggak bisa kamu beli di toko ikan hias untuk talang air ini, karena biasanya dipesan dulu atau biasanya dibuat rumahan. Maka hal yang sangat wajar jika soal ukuran, tata letak, juga desain dari talang ini, box talang ini bakal beda-beda. Contohnya yang sedang admin gunakan saat ini, box filter sepanjang 120 cm ini memiliki 3 sekat, 3 tempat untuk filter mekanik, dan juga di ujung sana ada untuk lampu UV. Ini sesuai dengan pesanan admin, bahkan untuk ruang lampu UV-nya pun admin yang minta ukurannya itu. Aslinya itu cuman bisa lampu 5 watt, dan tentunya ini bakal lebih panjang lagi, namun karena permintaan admin sendiri, maka untuk lampu UV-nya itu dilebarin, diluasin jadi 27 cm. Jadi sebenarnya soal talang ini benar-benar custom sesuai dengan keinginan kita. Termasuk juga untuk urusan tata letak dari filternya. Namun secara umum filter mekanik berada di atas. Filter mekanik itu ialah busa, jetmate, dan lain sebagainya yang berupa kapas. Biasanya di bagian atas, dan admin bisa bilang rekomendasinya itu filter mekanik tidak terkena air. Jadi ada batasan tertentu. Jadi admin contohkan aja supaya lebih paham. Admin matikan dulu. Admin coba angkat bagian filter mekanik. Nah, untuk yang di filter box talang admin ini, dia menggunakan 2 lapis. Jadi di atasnya itu ada biofoam untuk menyaring kotoran kasar, dan di bagian bawahnya itu adalah busa putih, filter biasa yang bisa kamu beli di toko ikan hias. Jadi ini menyaring kotoran-kotoran gede karena memang pori-porinya gede. Sedangkan yang kapas ini yang halus, jadi kotoran halus bisa disaring olehnya. Kalau kamu perhatikan filter kapas admin, filter mekanik ini nggak basah alias terendam. Jadi air ketika mengucur dari pipa, dari dalam pompa ke sini, maka kotoran disaring dan airnya langsung jatuh ke bawah. Ini bisa terjadi karena ada sekat yang membatasi. Jadi di bawahnya ini ada biokristal, dan airnya itu hanya maksimal bisa setinggi dari batas ini. Dan untuk urusan urutan, biasanya admin menggunakan urutan filter mekanik, filter biologi,
Dan juga di ujungnya situ biasanya admin tambahkan di bagian bawah filter mekanik ini yaitu arang aktif. Dan terakhir baru menggunakan lampu UV. Nah, jadi sebenarnya mau gimana pun bentuk talang kamu, ingat aja urutannya: filter mekanik, filter biologi, filter kimiawi, dan juga lampu UV. Kenapa admin tambahkan filter kimiawi dan lampu UV? Karena biasanya namanya talang itu kan custom, jadi bisa menempatkan banyak media filter. Wajib di depan itu adalah filter mekanik supaya kotorannya nggak nempel di filter biologinya. Nah, untuk yang talang ini, yang filter talang admin gunakan ini, dia nggak menggunakan sekat di bagian bawahnya. Ya, karena kebanyakan admin yakin kalau kamu menggunakan filter talang, umumnya itu adalah di sini, di bagian yang pertama ini adalah filter mekanik busanya. Semua mungkin batas sini pipanya, jadi batas sini pipanya, air mengucur ke filter mekanik. Di sini blong, jadi cuman filter biologi. Dan di situ mungkin filter biologi lagi atau filter kimia, dan mungkin di sana ada atau enggak lampu UV-nya. Karena memang umumnya seperti itu. Namun untuk desain dari filter box talang ini agak beda. Dia memfokuskan filter mekanik di 3 sekat. Jadi semua sekat diisi oleh filter mekanik dan bagian bawahnya ini blong. Jadi sekat ini cuma hanya batas dari atas sini sampai ke tengah sekat ini. Sedangkan bagian bawahnya itu blong. Jadi bagian sini 1, 2, 3 ini blong dan admin sendiri yang menatanya. Jadi harus menatanya sendiri. Di sini di bawah dari filter mekaniknya adalah bioring, kristal bio. Di sini ada arang aktif atau karbon aktif dan di sana ada lampu UV. Nah, buat kamu yang nggak mempunyai lampu UV atau wadah lampu UV, bisa menggunakan pipa paralon yang mungkin ukuran sekitar 1 inci. Bisa kamu taruh di bawah kucuran air itu, kucuran air dari box filternya. Jadi airnya itu akan melalui pipa paralon yang ada lampu UV-nya baru keluar. Kalau misalkan nggak menggunakan atau nggak punya space atau ruang khusus untuk lampu UV. Nah, ada juga yang bertanya dengan admin kalau dia itu punya box filter talang nggak gede, jadi mungkin ukurannya 60 cm, jadi hanya muat filter mekanik seperti ini, lalu busa, lalu bioring atau biobol atau kristal bio, dan dia ingin menambahkan filter kimiawi yaitu arang aktif, itu ditumpuk jadi satu. Nah, sebenarnya kurang maksimal kalau seperti itu. Jadi bagusnya setiap filter, baik itu biologi dan juga kimiawi, termasuk juga untuk lampu UV, itu ada baiknya tercelup ke dalam air, bukan bertumpuk. Jadi tercelup, jadi semuanya itu dialiri oleh air yang mengalir. Jangan paksakan kalau nggak punya ruang space khusus untuk satu media filter. Jadi lebih baik kamu gunakan saja semaksimal mungkin space yang ada, wadah yang ada, ruang yang ada, daripada kamu tumpuk. Jadi kalau misalnya cuma muat untuk filter mekanik dan filter biologi, ya sudah cukup gitu aja, nggak usah ditambahin dengan di bawahnya ada filter kimiawi atau karbon aktif. Nanti malah ujung-ujungnya mubazir dan kerjanya juga nggak efektif. Karena sepengalaman admin ini namanya filter kimiawi, arang aktif itu akan maksimal jika terendam air dan dialiri air ya. Termasuk juga untuk lampu UV ini akan maksimal bekerja jika tub lampunya itu terendam minimal 2 cm di dalam air, dan itu harus wadah terpisah atau diberi sekat double supaya lampunya ini nggak lari ke dalam wadah filter biologi. Kenapa begitu? Karena lampu ini bisa saja membunuh bakteri pengurai atau bakteri baik yang ada di dalam bioring atau biobol yang sudah kamu siapkan. Dan yang kamu lihat saat ini, box filter ini punya sekat ganda, jadi aman. Dan dia juga punya penutup bagian atas supaya kita ketika coba melihat peliharaan ikan kita, juga termasuk box filter ini, juga nggak terkena dengan lampu UV. Karena lampu UV ini bahaya. Admin sudah pengalaman sekali, itu bikin mata bengkak. Jadi wajib yang namanya lampu UV ini punya wadah khusus. Jangan digabung dengan
filter mekanik ditumpuk dengan filter biologi, kimiawi, apalagi di bawahnya lampu UV. Jangan sama sekali karena akan sangat mubazir sekali. Bakteri baik yang tujuannya untuk mengurai malah mati gara-gara lampu UV ini. Ya, kesimpulan dari video ini adalah urutan untuk filter di dalam box talang sama dengan video sebelumnya, yaitu filter mekanik, filter biologi, filter kimiawi, dan yang terakhir adalah lampu UV. Nah, untuk filter biologi ini ada banyak macamnya ya. Ada yang menggunakan bioring, umum itu biobol yang murah, kristal bio yang lumayan nguras kantong. Ada juga menggunakan batu apung, boleh, yang tinggal di dekat pantai atau dekat sungai. Bisa menggunakan juga karang jahe dan yang sejenisnya. Nah, untuk filter kimiawi, umumnya itu menggunakan karbon aktif. Dan kalau nggak ada karbon aktif, bisa menggunakan batu zeolit. Namun admin lebih sarankan menggunakan arang aktif aja, karena lebih maksimal dan lebih mudah aja penggantiannya. Karena karbon aktif kan biasanya dijual dalam bentuk kain, yang isinya itu ada arang. Kalau sudah selesai ya tinggal dibuang. Kalau batu zeolit itu harus dicuci dulu dan harus dikeluarkan amonianya. Itulah dia urutan untuk filter di dalam box talang. Silahkan kamu cek di video-video admin soal unboxing dan review dari box filter. Karena sebenarnya soal unboxing review itu juga admin sudah sertakan urutan dari filternya. Namun mungkin dari kamu ada yang belum menontonnya atau mungkin baru gabung di channel ini. Silahkan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. Dan jangan lupa kunjungi situs iwakbunci.com karena admin akan update beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja. Yang bagian bawah ini buat yang tanya-tanya, ini adalah food timer dari Recent dan sudah admin review. Silahkan cek langsung di channel ini. Semoga bermanfaat dan see ya.